bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua tapi satu. Mengapa firman itu ditulis? Karena Bapa di surga ingin mengajar sebelum menikah bertanggung jawablah dan pikirkan tempat tinggal dulu. Nggak harus rumah batu, nggak harus rumah mewah, asal ada tempat untuk kalian berdua tinggal. Udah, sarangnya jadi, betinanya bertelur, dirami, netas, mereka pelihara anak-anak. Begitu anak-anak burung bisa terbang. Nah, ini yang saya iri hati. Di mana iri hati? Rumahnya, sarangnya dibuang atau dipakai lagi? Ayo, mikir ayo. Rumahnya itu, sarang itu dibuang atau dipakai lagi? Pakai lagi? Sudah kenceng salah lagi jawabnya. Itu enggak lagi. Enggak lagi. Aduh, enggak kamu itu. Mana papamu enggak? Mana papahnya? Enggak, kamu enggak pernah lihat burung itu. Tidak dipakai lagi, dibuang itu sarangnya. Ya enggak ini. Kamu kan tinggal di kota besar saja enggak lihat burung-burung itu. Oke, tepuk tangan buat Angga berani jawab. Angga, saya bangga dengan kamu hebat. Sebenarnya yang lain cuma diam-diam saja, enggak malu sama Angga kamu. Oke, Angga kamu pintar, hebat sekali jawab. Loh betul. Saya lebih senang orang berani walaupun dia salah. Daripada penakut sudah tidak akan maju. Begini iri hatinya. Kalau saudara di Manado kenal ada konglomerat, orang kaya, wah kaya betul dia, enggak tahu uangnya berapa banyak. Apakah waktu mereka menikah, buat rumah lalu menikah, lalu punya anak sudah besar, rumahnya dibuang? Nah coba jawab, rumahnya dibuang walaupun dia orang kaya? Nah berarti siapa lebih kaya, burung atau orang ini? Burung lebih kaya. Itu luar biasa betul. Nah itu cara kita belajar Alkitab. Jadi binatang apa saja yang Tuhan Yesus sebutkan, pelajari. Karena itu ada artinya. Coba salah seorang buka 2 Petrus 2 ayat 22. Ada 2 binatang apa di situ? Paling gampang 2 Petrus. Coba dilihat 2 Petrus 2 ayat 22. Ada 2 binatang lagi disebut. Kita jangan kayak begitu, kayak mereka 2 itu. Silakan dibaca salah seorang. Ayo berdiri cepat. Mengapa Tuhan berfirman anjing itu kembali ke muntahnya? Maaf, kita baru makan, tapi jangan sampai rasa gimana. Anjing, maaf, muntah dimakan lagi. Nah itu gambaran orang Kristen sudah bertobat, kembali lagi, bertobat lagi, kembali lagi. Itu kayak anjing, memalukan. Begitu pula babi. Babi itu dimandikan sebersih apa? Kasih minyak wangi, kasih lipstick, dia kasih bedak, semuanya bersih. Dia kemana lagi? Begitu lihat kubangan, nyemplung lagi dia itu. Mengapa Tuhan lebih banyak bicara tentang contoh-contoh binatang? Karena dia ingin mengajar kita. Kalau kita mereka baik, pelajari. Seperti burung-burung itu luar biasa. Contoh mereka. Kalau itu jelek, jangan ikuti. Oke, kita buka Amsal pasal 30. Bahwa manusialah perlu pemimpin, bukan binatang. Ayat yang ke-24 mulai. Ada berapa binatang yang paling kecil di bumi? 4. Tapi yang paling apa? Cekatan. Saya baca dalam terjemahan ini. Ada 4 hal yang kecil di bumi, tetapi mereka sangat bijaksana. Yang lain, ada 25. Cepat, gantian. Siapa-siapa mereka? Ada sekolah untuk semut? Coba kepala sekolahnya, ayo. Mereka itu bangsa yang lemah, kecil, tapi hebat. Mereka itu jenius, mereka itu cerdas. Mereka tidak mau dibodohi. Mereka bisa membaca musim. Begitu musim panas, mereka kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Ada nggak sekolah? Kau bisa ngerti? Lihat manusia punya uang dihambur-hambur. Begitu butuh sesuatu, utang kiri kanan. Kan kalah dengan semut, bukan? Mereka bisa simpan uang, bisa menabung, bisa menyimpan makanan. Kalau musim dingin, hujan, ada badai, ada salju, tidak ada makanan. Karena tanah basah semua. Mereka nggak kelaparan, anak-anak mereka nggak kelaparan karena mereka sudah mengumpulkan makanan pada hari mereka masih sehat atau pada hari yang baik.
Yang berikut ayat 26. Binatang siapa lagi? Mungkin di tanah Minasa nggak ada nama pelanduk. Pelanduk itu rusa kecil, lincah sekali, kakinya juga kecil, tapi mereka pintar. Predator mereka. Apa nama arti predator? Pemangsa mereka itu pintar-pintar. Nah, mereka berhikmat supaya mereka nggak dimakan oleh pemangsa mereka. Mereka cari tempat hidup yang paling sulit dijangkau. Itu di lereng-lereng bukit batu. Sulit pemangsa masuk ke sana. Pelanduk pintar, nggak sekolah, tapi punya hikmat, punya ide dalam hidupnya. Mari gereja, kita jangan kalah dengan para binatang itu, karena mereka itu hebat-hebat walaupun nggak ada pemimpinnya. Ngerti cara menyelamatkan diri. Yang berikut ayat 27, coba. Ini lebih jelas ayatnya. Jadi binatang ini siapa namanya? Belalang. Punya pemimpin atau tidak? Tidak. Tapi mereka teratur. Kalau terbang, kalau kemana rapi. Nggak ada pemimpin. Bisa mengatur diri sendiri. Enggak, baca ini baik-baik untuk kamu ya. Binatang itu nggak perlu diajar untuk mengatur diri sendiri. Tapi mereka jadi hebat. Yang berikut ayat 28. Ayo cepat. Ya, Angga yang baca. Ayo Angga. Lemah, tidak berdaya, tapi mereka bisa masuk juga ke istana-istana raja karena mereka pintar. Mengapa Papa kita berfirman tentang ini? Ternyata manusia jauh lebih bodoh dari binatang. Kita berkata mereka nggak punya akal budi, ternyata mereka lebih berakal budi dari kita. Kita tadi berkata mereka terbelakang, ternyata kita lebih terbelakang dari mereka. Kita tadi berkata mereka bodoh, mereka nggak bisa ngatur sendiri, ternyata mereka semuanya lebih daripada. Maka itu, catat ya kata ini, hanya ada satu di antara dua. Manusia itu kalau tidak jadi pemimpin, catat ya. Manusia itu kalau tidak jadi pemimpin, dia pasti dipimpin. Ya gampang toh, saya ulangi. Manusia itu kalau tidak jadi pemimpin, dia pasti diapakan? Dipimpin. Ayo ulangi semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, opa-opa, adik-adik semua ngomong. 1, 2, 3. Manusia itu kalau tidak jadi pemimpin, dia pasti dipimpin. Betul? Nah, mana lebih baik? Dipimpin atau memimpin? Ayo jawab, mana lebih baik? Dipimpin atau memimpin? Dipimpin. Oh, awas sebelum memimpin. Oke. Sekarang beri saya kalimat-kalimat lain. Apa itu dipimpin? 1. Dipimpin itu apa? Cepat mikir. Diajar, betul. Apalagi? Diatur, betul. Angga, woi Angga hebat. Tepuk tangan buat Angga lagi. Kali ini betul doa kamu kencang kan. Diatur, ya diajar, diatur. Diapakan lagi? Dipimpin itu. Dibimbing, betul. Apalagi? Banyak ada ratusan. Ayo diatur, diajar, dibimbing. Terus diapa? Diarahkan, betul. Apalagi yang lain, ayo. Dinasihati, betul. Ayo cepat, jangan lama-lama. Apalagi? Ayo yang belakang-belakang sana boleh jawab, yang di luar juga. Apa itu arti dipimpin? Saya mau tunggu satu kata yang saya tunggu pasti akan keluar dari mulut salah satu di antara saudara. Apa itu? Dia apa? Dibimbing. Nggak dengar? Dididik. Oh iya, betul. Apalagi? Ayo. Disuruh, betul. Enggak lagi, wah hebat itu. Iya, apalagi? Disuruh, apalagi cepat. Dibina, betul. Ada satu kata yang saya mau tunggu, kalian belum keluarkan itu. Ditegur, dihukum, diapakan lagi? Ada satu kata. Diajar, sudah tadi. Ayo, kalimat lain cepat. Oke, boleh. Diapa sana lagi? Arahkan. Ya, betul. Ada satu kata yang paling tidak enak. Dipimpin itu sangat tidak enak. Satu kata ini saya tunggu. Diapa? Diapakan? Nggak dengar. Diapakan? Cepat. Saya tunggu satu kata ini belum keluar. Diampuni? Bukan. Ayo, bukan. Diapa? Diperintah. Hampir betul. Apa tadi? Dimarahi sudah. Hampir betul. Diperintah. Sangat. Diapakan? Dihakimi. Bukan. Kata diperintah hampir dekat. Rendahkan. Enak tidak direndahkan itu? Tidak enak. Bukan. Diapa? Dipukul. Bukan. Nah itu. Wah enggak lagi. Hebat kamu. Nah ini yang saya tunggu. Diperbudak.
Dipimpin itu sangat tidak enak karena itu diperbudak. Masih ingat dalam Ulangan 28